Musik sebenarnya passion ya. Passion, oke. Kalau edukasi tuh kayaknya semua harus penting kali ya. Betul. Semua harus Nomor sekolah satu ya. gitu. Jangan lupa loh, hoppers ya namanya. Hoppers untuk selalu tetap sekolah apapun keadaannya kita tetap ya nambah-nambah wawasan kan ya. Betul. Nah, tapi kalau musik passion. Hidup Tanpamu ini bercerita tentang kehilangan. Kehilangan yang dalam gitu ya. Jadi aku kali ini nulis lagu yang betul-betul apa ya, maksudnya kejadian yang nyata. Ya aku alamin Pengalaman juga. ya? Pengalaman dan juga orang-orang juga pasti ngalamin dong. Iya. Namanya gitu-gitu deh. Di Hops Musik. Nah, di Hops Musik kali ini kita kedatangan salah satu musisi yang sangat multi talent nih. Karena dia juga selain nyanyi lagunya, dia juga produser sendiri, nulis lagunya, arranging dan lain-lain. Langsung aja kali ya, tanpa lama-lama kita panggil Kak Art Wongka. Halo Kak, selamat datang. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, Boleh sini ya gue? Iya, aku Oke, di sini. Biar kita nggak jauh-jauh. Kalau sana jauh kita ngobrolnya. Iya. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik, kamu Baik ya? apa kabar? Oh, aku baik, puji Tuhan baik. Sebelumnya aku mau nanya nih, aku manggilnya Kak Art. Art aja. Oh, Art ya. Art aja. Kakak seni ya. Kakak seni. Kakak seni. Oke, nah Kak Art Wongkar ini mau bahas soal single terbaru ya. Tapi sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu nih tentang sosok Kak Art nih. Iya, boleh. Oke. Contekan. Contekan. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, awalnya Kak Art ini masuk ke dunia musik itu gimana sih? Apa emang dari awal ada dorongan dari keluarga, background kah, atau gimana? Kalau untuk pertama kali aku bermusik, Yes. sebetulnya tidak disengaja gitu. Jadi pertama kali itu aku awalnya main musik aja dulu, main alat musik. Itu sejak kapan Kak? Sejak dari SMA sih. Oh SMA. SMA. Nah udah gitu, aku main alat musik dulu brass. Brass? Brass tuh kayak trombon, trompet, tuba. Karena aku dulu ikut marching band. Akhirnya band ke band iseng gitu sama teman-teman, main lah nge-gig gitu kan, gitu. Terus kalau untuk musik nyanyinya sendiri, waktu itu aku sempat ikut kompetisi kayak nyanyi kampus gitu deh gitu. Oh pas kampus kuliah ya? Kuliah gitu. Semenjak saat itu? Semenjak saat itu, kemudian jadi kayak ada ajang gitu, fakultas sama fakultas, dan aku terpilih tuh. Dan setelah dari situ ternyata setelah festival itu tuh Jess, aku tuh kaget karena ternyata seserius itu gitu. Gue kaget gitu ya. Nah akhirnya digabungin lah dengan namanya The Professor Band. Professor Band. Jadi aku terpilih ada 4 tuh, ada 4, 2 cewek 2 cowok gitu kan. Gue nyanyi. Vokalis semua? Vokalis gitu. Oh berarti kayak kuartet gitu ya? Kayak kuartet. Nah sebelumnya kenapa aku bilang serius banget, karena kita tuh diajarin itu sama guru vokal gitu. Kan biasanya kan kalau mau ikut-ikut apa, nothing tulus lah, ikut aja gue. Dapat hadiahnya nyanyi gitu kan. Tapi ternyata pas ini, oh ini kamu dipilih katanya dari ini. Akhirnya di coachin sama kayak misalnya Widi Bitri, terus juga ada juga Mbak En Purwacaraka, kemudian juga satu lagi ada Bonita Adi gitu kan. Jadi tuh wah suara-suaranya keren-keren deh ya. Kayaknya kita juga ngeliatnya juga aduh ngeri juga nih kan gitu. Nah akhirnya dari situ aku diajarin gitu kan nyanyi yang benar gitu kan. Terus disiplin ternyata. Akhirnya terpilihlah untuk kita manggung di tempat-tempat yang sebelumnya aku tuh nggak pernah mikirin gitu Jess. Jadi nggak pernah mikirin ternyata aku tuh manggung di kayak misalnya acara kementerian. Oh langsung berat ya? Berat ya? Jadi berat. Jadi gue langsung, aduh ini kayaknya, malah gue kadang-kadang tuh kalau misalnya ngomong sama temen, lo grogi nggak? Gue grogi nih. Grogi gitu ya. Nah akhirnya udah tuh, dari situ kebentuk lah akhirnya gitu. Jadi mentalnya tuh udah, udahlah gitu. Gitu. Jadi terus berani gitu. Mulainya producering nih, kan artinya juga sebagai produser musik ya? Iya di lagu. Nah itu mulai kapan tuh produsernya? Kalau untuk
menciptakan lagu ya, kalau producing itu kan satu bentuk dari apa ya kalau dibilang ya, eksekusi paling tinggi kali ya, kalau di karya musik itu. Ya, jadi songwriting itu aku pertama kali jadi setelah karir panjang aku itu aku ketemulah sama salah satu ada acara itu kalau nggak salah di rumahnya salah satu kedutaan Amerika gitu loh. Oh berat ya? Iya, berat semuanya. bener. Aku tuh diundang buat nyanyi dan sama kejadiannya, cuman datang aja. Ternyata disuruh nge-gig lah, ya kan disuruh nge-gig. Setelah nge-gig, akhirnya aku ketemu sama penyanyi internasional namanya Kit Martin. Iya, Because of You. Mungkin pada tahu tuh yang wedding ya. Iya, lagunya legend. Legend banget. Nah pokoknya kan udah tuh. Setelah itu akhirnya aku kenalan sama dia dan nyanyi dan dia impress gitu kan sama aku nyanyi gitu. Akhirnya aku ditawarin kenapa nggak coba ke label gitu kan. Dari label itu aku dibawalah ke salah satu label namanya Orient Records. Orient Records. Jadi di bawah pimpinannya Bapak Richard Puntario ya, broadcaster juga. Nah terus akhirnya di situ aku diaudisi tuh Jessica. Di audisi sama beberapa orang dan itu juga orang musik ternyata gitu kan. Jadi pas aku di audisi ternyata itu kayak ada project gitu deh, project apa sih namanya Go Green. Go Green. Itu green ya. Warnanya green itu. Betul. Jadi pas sudah gitu aku disuruh untuk tulis lagu. Nah pas tulis lagu itulah temanya itu dipilih. Nah, bercocok tanam gitu. Organik bukan. Jadi aku tuh ada beberapa penyanyi yang mungkin sekarang udah besar ya gitu. Udah besar, kita tuh sempat agak sharing ya antar artis nih. Aku kemudian dapat tuh temanya tentang kalau nggak salah tuh sosial. Sosial. Dan cerita menariknya mungkin aku spill di sini. Aku tuh sebetulnya nuker topik sama penyanyi namanya Danila Riyadi. Oh boleh tuh. Lucu itu pada saat kita masih satu rumah produksi ya. Jadi kita tukeran pada saat itu setelah dihubungin gitu kan. Kayaknya dia ambil yang sosial aja. Gue ngambil yang tentang keamanan gitu. Tentang keamanan. Oke deh, baiklah kita tulis kan. Nah, setelah tulis udah panjang. Akhirnya dari situ aku nulis gitu kan, lihat nyari hooknya gitu kan. Dan mungkin ini agak lupa kali, mungkin mengingatkan lagi Danila kalau pertukaran itu dan mungkin dia sendiri lupa kali ya. Tapi lucu gitu. Nah akhirnya udah dari situ aku kirim demo gitu, aku kirim demo ke label itu. Ternyata cukup menarik karena di hooknya tadi tuh kemanapun aku pergi kayaknya lucu gitu kan, kayaknya terngiang-ngiang. Nah dari situ akhirnya udah di record ya kan. Aku pertama kali nulis lagu dan aku juga seneng banget saat itu ada produser ya yang memang mengeksekusi gitu ya. Namanya Aldin Ada Permana ya kan. Dia juga songwriter yang udah ternama lah ya, kayak dia dibilang hitsmaker gitu. Di situ dia banyak kasih insight sama aku tentang lagu ini. Nah, dan juga aku juga boleh mengaransemen, jadi co-arrange sama dia. Yang kalau didengar tedededet, nah itu dia dari aku tuh. Kayaknya enak tuh gitu. Kayaknya enak tuh, ataupun melodi-melodi yang memang enak didengar. Nah, dari situ barulah aku makin aktif gitu. Sebagai produser ya. Iya. Selain songwriter juga ya. Luar biasa. Terus ini aku cari-cari tahu nih fun fact-nya nih, Kak Art ini tuh kuliahnya tuh jurusan bisnis ya. Bahkan sampai S2 di Inggris ya. Luar biasa loh. Luar biasa loh. Nah, makasih. Dari bisnis, terus kenapa memutuskan karir gue pengen di musik aja lah gitu. Musik sebenarnya passion ya. Passion. Kalau edukasi tuh kayaknya semua harus penting kali ya. Betul. Semua harus Nomor sekolah 1 ya. gitu. Jangan lupa loh, hoppers ya namanya. Hoppers untuk selalu tetap sekolah apapun keadaannya, kita tetap ya nambah-nambah wawasan kan ya. Betul. Nah, tapi kalau musik passion.
Passion ya. Passion, Berarti mending enjoy ikutin passion ya. Passion dan juga bisa jadi penghasilan lah. Cuan juga ya. Cuan juga gitu. Selain itu ada bisnisnya juga loh, makanya Benar. masuk lah. Oke, nah terus aku mau tanya juga nih, tadi kan kau bilang kan di band ya. Iya. Selain nyanyi, berarti main alat musik juga nggak selain si brass tadi? Paling gitar gitu. Gitaran, standar lah ya. Standar, band-band gitu ya, anak-anak band. Nah, udah kepikiran band, kenapa terus ada kepinginan lagi nggak? Ini kan sekarang udah solo nih. Iya. Pingin lagi, pingin ngeband lagi nih gitu. Apa pingin fokus ke solo dulu gitu? Kalau ngeband lagi pengen banget karena Seru ya. ngeband itu kan kita tuh kayak banyak ide yang kita tuh bisa sharing gitu, bisa juga kalau dibilang ya band itu pokoknya lebih seru deh gitu. Rame gitu Rame, ya. kita juga nggak ngerasa kesepian gitu kan ya. Tapi kalau frontline kayak solo kan wah banyak gitu ya. Bebannya terbagi kalau band ya. Bener banget. Fokusnya nggak ke satu ya. Bener banget. Oke, nah terus aku mau tanya nih, siapa sih inspirasi Kak Arti dalam bermusik di dunia musik Indonesia ini atau di luar juga boleh? Di luar ya. Kalau musik banyak, ya, banyak banget. Ada yang dari kalau di Indonesia aku tuh look up juga sama yang lama gitu, kayak misalnya pencipta lagu yang berani gitu ya, kayak Om Iwan Fals mungkin ya kan, atau Sangat berani itu. berani ya. Jadi dia tuh express benar-benar jadi diri dia sendiri gitu, stay true to himself gitu kan ya. Nah terus kalau di luar aku tuh seneng banyak sih, tapi aku look up sama Stevie Wonder ataupun yang Lady Gaga. Karena menurut aku kadang kita tuh nggak suka mungkin sama musik-musiknya atau yang beberapa musik yang mungkin kita nggak, tapi idenya dia itu loh, ide mereka tuh original banget gitu. Beda terus, dari yang lain ya. Betul, beda banget dari yang lain, dan kita juga dia tuh selalu bilang ke musisi-musisi baru untuk stay true to yourself gitu. Jangan jadi orang lain, karena kita tuh punya suara tuh beda. Yes. Karena jujur gue sendiri suara gue tuh nggak tinggi-tinggi banget, bariton ya. Jadi di situ justru uniknya gitu kan ya. Jadi ya itu dia sih. Itu dia. Ya poinnya. Oke, sekarang kita mau masuk nih ke single terbaru judulnya Hidup Tanpamu. Yes. Nah ini aku mau tanya dulu sebenarnya. Aku dengar-dengar dari suara, dari musik-musik yang tadi lagu pertama itu, Kak Arti ini sangat jazz orangnya. Jazz, mid upbeat gitu ya. Iya kan. Nah, terus langsung masuk ke single yang Hidup Tanpamu ini ballad ya, pop ballad. Pop ballad. Nah, itu ceritanya tentang apa sih lagu pop ballad si Hidup Tanpamu ini? Hidup Tanpamu. Hidup Tanpamu ini bercerita tentang kehilangan. Kehilangan yang dalam gitu ya. Jadi aku kali ini nulis lagu yang betul-betul maksudnya kejadian yang nyata. Ya aku alamin pengalaman juga. Ya? Pengalaman dan juga orang-orang juga pasti ngalamin dong. Namanya gitu-gitu deh. Melo-melo. Nah akhirnya lagu ini aku ciptain bercerita tentang kehilangan, terus juga tapi yang tadi aku bilang kita harus juga ikhlas gitu, jangan terlalu sedih lah gitu. Move on cepet aja gitu. Dan kelamaan galau. Kelamaan ya, masih banyak yang lain ya. Iya betul banget, banyak antri. Oke, tentang kehilangan. Terus proses pembuatan lagu ini sendiri nih Kak, itu butuh waktu berapa lama sih biasanya? Lagu ini memakan waktu cukup lama sih. Lama sekitar 2 tahunan. Oke. Jadi 2 tahunan. Lagu sendiri udah ditulis sudah sebelum pandemi ya. 2020-an lah ya. 2020-an konsepnya. Tapi untuk pengubahannya, terus juga lirik-lirik yang mungkin diganti, di-adjust lagi gitu, terus ada ornamen instrumen musik yang ditambah gitu. Seperti itu sih prosesnya. 2 tahun ya. Iya, lama. Akhirnya rilis ya. Akhirnya tahun rilis. ini ya. Iya. Nah, untuk menurut Kak Art sendiri ketika proses pembuatan lagu ini tuh ada nggak sih kayak kendalanya atau tantangan gitu ketika membuat lagu ini? Tantangannya lagu ini kan salah satu genre yang beda ya. Iya, makanya tadi aku bilang kan. Benar. Jadi tantangan aku tuh di sini tuh aku tuh harus berusaha buat menjiwai kali. Oke. Ya, artikulasi juga nyanyinya, terus juga soulnya tuh harus dapet. Karena kan biasanya kan kalau aku tuh cenderung buat beat gitu kan. Aku tuh senang sama dengerin drum sama bass gitu. Tapi kali ini aku dengerin
emang harus dengerin tuning sama piano dan juga string. Jadi metronomnya itu di dalam kalau secara teknik. Pokoknya harus menjiwai gitu. Berarti tantangan di situ ya, biasanya suka beat. Susah apalagi ngeliat inget yang sedih-sedih gitu ya. Berarti mending yang happy-happy aja ya lagunya ya. tapi enak loh, ini tantangan gitu. Iya betul, tapi buktinya bisa tercipta kan. Untuk kedepannya maybe mungkin nanti selanjutnya bakal ada single-single terbaru lagi yang melo-melo juga kan. Wah, melo bakal bilang berdarah-darah ya. Iya. Karena zaman sekarang tuh anak-anak kids zaman now, pencinta musik Indonesia tuh sekarang tuh kebanyakan suka lagu galau. Oh gitu ya. Banyak banget lagu-lagu galau. Lagu galau, siap. Nanti gue ciptain lagi deh. Ditunggu ya. Tapi jangan ke galau terus ya gitu. Iya betul. Lagu beat juga bisa ada yang galau, tapi misalkan contohnya move on ya enggak? Iya. Oke. Nah, terus aku mau tanya juga nih. Ini lagu ini musik videonya ini belum ada ya, Kak? Iya. Baru lirik. Nah, ada nggak sih kedepannya pengen bikin video musik video atau cukup lirik aja? Pengen sih, cuman mungkin lihat sedikit animonya kali ya. Oh iya, betul. Sampai saat ini lagu ini udah banyak diputar di radio-radio, ada yang mungkin udah masuk chart ya kan. Jadi gue seneng banget bahwa dukungan dari radio-radio di Indonesia ini cukup cukup baik banget, welcome banget sama aku. Apalagi aku udah dari lagu Bersamamu ini yang memang hit pertama aku gitu, hit radio ini cukup lama gitu. 2016 ya. 2016 dan itu lagu Bersamamu juga cukup dibilang ya cukup lumayan kenceng gitu diputernya gitu sampai ke Malaysia. Dan itu sih supaya mudah-mudahan makanya jangan lupa untuk hoppers, untuk kamu semua jangan lupa request di radio ya. Iya. Dibiasakan anak-anak radio kan mau request lagu apa nih gitu kan. Sama jangan lupa juga di like, komen. Betul banget. Oke, nah apa sih Kak harapan untuk lagu ini ke depannya nih? Di Hidup Tanpamu ini harapannya ya tentu lebih viral lagi kali ya. Amin. Amin. Itu gitu ya. Iya. Oke, nah terus aku mau tanya dong nih, spill project selanjutnya nih, apa nanti ada single-single lagi atau maybe ada langsung EP album, full album, maybe atau collab gitu mungkin? Atau collab, waduh. Oke, aku spill di sini. Kalau untuk project berikutnya, aku udah siapin album. Oh, album. Ini album perdana gua nih. Ya. Jadi full album. Album. Salah satunya ada Hidup Tanpamu ini. Berarti pra-rilis ya lagu ini. Pra-rilis sebenarnya. Jadi lagu ini album ini udah aku selama pandemi tuh udah gue siapin lama gitu kan, daripada kita kan waktu pandemi kan banyak PPKM 1, 2, 3, 4 berjilid-jilid gitu kan. Betul banget. Ya udahlah gue nulis satu level ini pusing kan akhirnya produktif ya di situ gue nulis album ini. Pokoknya jangan lupa udah mau dirilis sih. Jadi kita tunggu ya Opers ya. Kita tungguin dari Kak Art Ongkar nih. Oke, sekarang kita mau masuk ke game nih Kak. Gamenya namanya Make Your Own Playlist. Jadi gampang banget, aku minta Kak Art ini bikin satu playlist isinya 5 lagu. Jadi ini lagu-lagu tentang cinta temanya. Jadi lagu-lagu yang Kak Art sering dengerin atau yang suka atau lifetime songs gitu kan. Aku minta sebutin lagunya apa, nyanyiin sedikit sama kenapa alasan pilih lagu itu. Berapa tuh 5 ya? 5. 10 boleh nggak 10? Oh dia mau banyak. Durasinya panjang. Durasi kepanjangan. Oke. 5 lagu nih. 5 lagu nih. Boleh bikinin dulu. Gue merenung dulu nih. Lagu apa? Oke. Lagu apa aja nih? Apa aja? Oke. Lagu pertama nih. Lagu pertama yang gue seneng dengerin nih lagu dari Diva Indonesia nih. Depannya R. Belakangnya A. Siapa yo? Raisa. Raisa. Halo Kak. Halo. Yang mana nih? Oke. Gue seneng banget dengerin kayak lagunya tuh judulnya nih apa? Jika wangimu saja bisa mencuri detak jantungku. Aduh mudah-mudahan nggak salah ya, maaf. Tapi enak banget lagu itu. Enak banget gitu ya. Iya. Jadi milih lagu itu karena memang sering didengar kah atau? Enak, melodinya enak. Ya? Melodinya enak. Oke. Lagu kedua. Lagu kedua. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Oh, I'm so happy. Ada di Hope.
music. Iya. Oke. Stevie Wonder. Stevie Wonder ya? Iya. Kenapa pilih lagu itu? Sering gue nyanyiin kali ya. Oke, karena Kalau di sering event-event ya. Ingat, oh ini aja sering gue Ini aja nyanyiin deh, ya. tapi enak lagunya. Jesus You Love Me ya. Oke, lagu ketiga. Lagu ketiga ini lagu lagu apa ya? Oh iya, ini juga ini gue suka banget nih sama dia. Salah satu bintang baru ya. Dan lagunya cukup terngiang-ngiang nih di kepala gue. Namanya sama sama yang pertama, tapi dia nambah lagi nih. Belakangnya beda ya? Angga ini. Nah, bener dia. Ini gue tadi baru dengerin. Gue baru dengerin. Kebetulan lagi ada podcast apa di Spotify kok kelup ya udah. Tapi enak mah lagunya. Kayak apa sih judulnya tuh yang katanya pagi tadi ku sapa mentari. Ya itu. Oke, aku pernah denger deh. Hari ini. Hari ini ya. Bukan lagu itu aku kamu dan dia apa siapa gitu. Maaf ya Raisa Anggini. Gitu lagunya ya. Pokoknya lagunya kayak gitu. Dan juga aku yang lain. Nah, dukung tuh. Lagu dia ya. Ya. Karena aku juga kemarin baru datang ke konser Sofest, kalau salah ada dia tuh, enak-enak banget lagunya. Iya. Luar biasa Luar Raisa. biasa. Suaranya unik ya Kak ya. Keren Banget. Oke, lagu keempat. Lagu keempat. Oh, can you see you belong to me? Everything I know, I forget liriknya gue lupa. Judulnya Every Breath I Take, Every Move I Make. Ya. Dari dulu itu The Police ya. Yes. Sting kalau nggak salah. Betul banget. Vokalisnya. Itu Keren dia. banget. Kenapa pilih lagu itu Kak? Sering gue dengerin juga kalau lagi di Jaksel tuh ya, pasti lagu wajib tuh ya kan, anak Jaksel. Tapi sekarang udah utara nih. Udah utara ya, udah ke arah Pik Pluit situ ya, Ancol situ ya. Iya. Oke, lagu kelima nih, lagu terakhir. Lagu kelima, ini lagu, aku suka banget lagu judulnya, ini lagu lama ya, lagu jazz. Judulnya My Funny Valentine. Oke. My Funny Valentine, sweet coming Valentine, you make me smile with my heart. Nice. Itu My Funny Valentine. Yang nyanyi siapa tuh? Yang nyanyi, ini yang nyanyi lagunya dari tahun 1930-an ini. Nih, apa Richard Nicole kita dengerin. Ini ada ada versinya banyak sih nih. Nat King Cole. Ini namanya Standard Jazz. Jadi lagu ini udah pernah dinyanyiin sama semua artis sih. Berarti lagu ini ya. Lagu terkenal wajib. Ya. Yeah. Lagu wajib jazz ya. Wajib jazz. Untuk teman-teman hoppers, jangan lupa untuk dengerin lagu Hidup Tanpamu dari aku, Art Wongkar. Dan lagu ini ada di all digital music platform ya. Di seluruhnya ada di Spotify, ada di mana-mana, ada di TikTok juga. Dan juga jangan lupa follow sosial media aku sama di @artwongkar. Dan kamu bisa dapetin informasi mengenai lagu-lagu baru aku yang tadi aku spill tentang album aku yang ntar lagi bakal rilis. Oke? Jangan lupa. Oke, kita mau thank you banget nih buat Kak Art nih udah main di Hops Musik nih, di Hops ID. Semoga lagunya sukses ya, melambung tinggi bagaikan. Wah, pokoknya album-albumnya juga bagaikan apa tadi gue ngeblank soalnya. Albumnya semoga cepat rilis dan albumnya jadi booming juga. Pokoknya sukses terus pokoknya. Oke, nah buat para hoppers nih yang mau dengerin Kak Art nih nyanyi lagu Hidup Tanpamu live terus sama tadi lagu yang booming di 2019 itu yang bersamamu ya Kak ya. Langsung aja nonton Kak Art Wongkar di playlistnya Hops Musik, Hops Live ya, Hops Live Musik di Hops Entertainment YouTube-nya. Atau klik di sini nih. Jangan lupa ya, kalau gitu aku Jessica. Aku Art Wongkar. Undur diri. Dadah, see you Bye next episode. Bye. Oke, thank you banget. Aman ya.